Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat sukma. Bagian ke-23. Pertarungan melawan jin kemeng. Kakak, ucapnya seraya melihat tubuh Andri yang tergeletak tak sadarkan diri. Kakakmu pingsan terkena serangannya, ujar Bu Medi seraya menunjuk sosok Michelle yang saat itu sudah mulai bisa menguasai diri. Dan sesaat tampak bersiap-siap untuk memberikan serangan balasan. Laras masih sibuk memeriksa kondisi ibunya, berusaha memastikan kondisi wanita pelindungnya itu baik-baik saja. Bersamaan dengan meluncurnya tubuh Michelle yang siap memberikan serangan balasan, seketika itu juga Bu Medi berteriak. "Awas Laras!" Seraya tangannya menutup wajahnya kembali. Tak sanggup melihat putri semata wayangnya itu pun menjadi korban keganasan Michelle. Namun, Laras ternyata bukanlah gadis yang lemah dan ceroboh. Dimiringkannya sedikit tubuhnya untuk menghindar, dan dengan sedikit gerakan tangan kembali jari jemari lentik itu memukul iga kanan Michelle, membuat sosok Michelle lagi-lagi terpental. Brak! Kembali lagi tubuh itu terjerembab menghajar meja kayu, dan seketika diam tak berkutik. "Alhamdulillah Laras. Terima kasih nak," ucap Bu Medi seraya memeluk putrinya bangga. Bagaimanapun ia kini menyesal dulu sempat melarang Laras belajar ilmu kanuragan di Amerika. Terbukti kini hasilnya ia bisa rasakan. "Sekarang bagaimana nak?" ujarnya seraya menatap Laras. Sesaat Laras memperhatikan kondisi Michelle yang tergeletak di lantai. "Untuk sementara Michelle aman. Hanya kita perlu memindahkan tubuhnya agar tak kedinginan di sana," ucapnya pelan. "Tapi, bagaimana kalau nanti dia mengamuk lagi?" tanya Bu Medi khawatir. "Tenang Bu, untuk sementara aku akan memasang segel padanya agar makhluk yang terjebak dalam tubuhnya itu tak berdaya." "Sampai berapa lama?" tanya Bu Medi lagi. Laras menggeleng. "Laras tak tahu persis Bu. Tapi setidaknya sampai kita bisa memaksa makhluk itu keluar dari tubuhnya. Jadi, kita harus menunggu sampai kapan?" ujar Bu Medi pasrah. Pandangan matanya terlihat lemah. "Entahlah Bu, yang bisa kita lakukan sekarang hanya menunggu saja." Pandangan Laras berkeliling, hingga berhenti di sosok Dokter Andri yang tergolek pingsan. Didekatinya kakaknya, dipegangnya urat nadi. "Bagaimana kondisinya?" tanya Bu Medi seraya memperhatikan tubuh anaknya yang tampak berlumuran darah. Sungguh, kali ini Michelle telah berubah menjadi monster haus darah. Tubuh Andri yang begitu kuat saja tak mampu menghadapi keganasan Michelle. "Sepertinya nggak apa-apa Bu, istirahat sebentar nanti juga sembuh." Dipapahnya tubuh Andri bersama Bu Medi ibunya. "Bu, tolong air hangat untuk membersihkan lukanya," ucap Laras melihat sekujur tubuh kakaknya banyak luka baret dan lebam. Diusapnya tubuh Andri dengan air hangat untuk mencegah infeksi pada kulitnya. Tak lupa ditambahkan sedikit garam dapur untuk antioksidan, mencegah luka itu infeksi. Selang beberapa menit, tampak Dokter Andri menggeliat lemah. "Ah!" Direntangkan tangannya sesaat, namun langsung ditarik kembali begitu terasa luka pada kulitnya mengeluarkan rasa sakit dan perih yang tak tertahankan. "Aisyah!" Tampak bibirnya mendesis-desis kesakitan. "Alhamdulillah sudah siuman kamu nak." Tampak Dokter Andri mengucek-ngucek matanya pelan. "Apa yang terjadi pada Bu?" ujarnya mendapati tubuhnya tak lagi tergeletak di lantai, namun sudah berada di kamarnya yang sejuk, dengan lampu kristal yang indah. "Kamu pingsan nak. Serangan Michelle yang ganas membuatmu tak bisa melawannya." Diedarkannya pandang. "Lalu, bagaimana Michelle sekarang Bu? Bagaimana kondisinya?" Lalu Bu Medi bercerita, bagaimana tadi anak perempuannya berhasil menyelamatkan hidupnya. "Sungguh beruntung ibu mempunyai Laras." "Terima kasih ya nak," ucap Bu Medi seraya memeluk Laras bangga. "Lalu, bagaimana kondisinya sekarang?" "Untuk sementara aman kak, tapi Laras tak tahu persis sampai berapa lama kekuatan mantra kuncian yang tadi kupasang." Sesaat tampak Dokter Andri termenung. "Bagaimana kalau kita meminta bantuan Kong Bitun lagi?" Sesaat tampak Bu Medi dan Laras tampak berpandangan. Lalu, "Sepertinya tak mungkin kak.
Kakak tahu kan kalau saat ini masih tengah malam. Diliriknya jam dinding. Tepat pukul 3 dini hari. Tak mungkin baginya untuk mendatangi ataupun menghubungi Kong Bitun di malam buta begini. Setidaknya kita harus bisa menahannya barang 3-4 jam ke depan. Sesaat Dr. Andri bangkit dari tidurnya. Dengan langkah pelan didatanginya kamar tempat Michelle berada. Terlihat hanya nafasnya naik turun dengan teratur. Sesekali tampak tersedak. Diulurkannya tangan kanan untuk mengecek kondisi Michelle. Ia khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Ia menyentuhkan ujung jari pada pangkal leher Michelle. "Jangan kakak. Jangan kau sentuh," ucap Laras sambil berlari mencegah tangan Dr. Andri menyentuh tubuh Michelle. Namun terlambat. Tangan itu telah menyentuhnya. Dan bagaikan mendapat energi baru. Tiba-tiba saja tubuh Michelle melompat tinggi dan meluncur turun dengan cepat. Tap. Terdengar langkah kakinya ringan menapak pada ujung meja. "Mundur kak," seru Laras pada Dr. Andri. Sementara Dr. Andri yang terkejut tak bisa lepas dari keterpanaannya. Ia masih terdiam di tempatnya. Akal sehatnya masih belum bisa menerima bagaimana Michelle bisa bertindak se-ekstrim itu. Belum hilang rasa herannya. Tiba-tiba saja tubuh Michelle telah berputar-putar laksana baling-baling dan langsung saja menyapu tubuh Dr. Andri hingga kembali terpental jauh. Brak! Kembali tubuh tinggi itu menghantam tembok dengan keras, hingga berdebum keras. Uhuk, uhuk, uhuk. Terdengar batuk Dr. Andri, dan sesaat kemudian tampak cairan merah keluar deras dari mulutnya yang berlumuran darah. "Andri!" seru Bu Medi memburu sosok anaknya yang tampak terluka. Sementara itu, di satu sudut, tampak Laras memejamkan mata. Mulutnya berkomat kamit sebentar, lalu berseru keras. "Hei makhluk apapun yang ada dalam tubuh sahabatku. Jangan kau pikir karena ada dalam tubuh sahabatku maka aku akan mengalah dan tak bisa memukulmu keras. Saat ini tak ada pilihan lain. Kau pergi atau kupaksa kau meninggalkannya." Tampaknya ancaman Laras tak main-main. Sikapnya laksana singa betina yang siap mengadu nyawa. Seluruh otot-otot halusnya nampak menegang. Tak lagi nampak sosok lembut yang biasanya selalu bersahaja. Kini hanyalah sosok wanita perkasa, yang siap menghadapi siapapun yang melawannya. "Hai Gehaher." Hanya itu gerengan-gerengan yang terus saja keluar dari bibir Michelle. Dan tak sampai hitungan menit, kembali tubuh Michelle yang tertutup pakaian koyak itu kembali menyerbu. Kedua tangannya yang berhiaskan kuku hitam dan runcing menerjang buas, seolah-olah siap untuk menghabisi nyawa Laras. "Woods, Woods." Hanya sahutannya yang keras dan cepat terdengar. Laras mundur sedikit. Ia tak mau gegabah menghadapi lawannya kali ini. Michelle benar-benar sudah di luar kendali. Ia bisa merasakan bahwa jiwa Michelle telah terlalu dalam dikuasai. "Wood, Wood." Sementara Laras hanya berlompatan ke sana kemari menghindari serangan Michelle yang tampak membabi buta. Ia benar-benar harus berhitung agar serangannya tak sia-sia. Bagaimanapun ia tahu bahwa kekuatan dan staminanya kalah jauh dibanding Michelle. "Awas Laras," seru Bu Medi begitu mendapati Laras yang terpojok di sudut ruangan. Sementara tangan Michelle yang berkuku runcing dan tajam tampak mengarah padanya. Laras benar-benar terjepit. Kali ini ia tak bisa lagi menghindar jauh. Di pojokan itu ia berdiri dan terus saja waspada. Walaupun ia tahu kali ini tak bisa lagi ia menghindar. Terpaksa ia harus menunggu serangan Michelle di tempat sesempit itu. Hanya ada satu kesempatan. Aku harus bisa menjatuhkannya atau dia yang akan menjatuhkanku. Batin Laras sembari tetap waspada. Di saat yang sama, lamat-lamat terdengar alunan suara azan subuh dari masjid terdekat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terlihat tubuh Michelle sedikit goyah. Seakan tak nyaman dengan adanya alunan suara azan itu. Sesekali matanya terlihat menyala-nyala merah. Nafasnya terdengar memburu, seolah-olah ingin segera mengakhiri pertarungan. Mulutnya yang bertaring tajam tampak menggerak-gerakkan menyeramkan. "Aku yakin pasti sebentar lagi dia akan menyerang. Aku harus bersiap-siap." Dan benar saja. Sesaat kemudian Michelle melompat cepat ke arahnya. Melihat serangan berbahaya itu, tiba-tiba Laras menundukkan badannya. Dan dengan satu tangan menyerang bagian rahim Michelle. Tangan lainnya menghantam ulu hati. 1, 2, 3.
Ga. Brak. Dar. Keras serangan pukulan kedua tangan Laras tepat menghajar tubuh Michelle yang tanpa perlindungan. Tubuh itu terlempar keras ke udara dan menghajar plafon rumah dengan keras. Dan sesaat kemudian tampak tubuh wanita malang itu jatuh berdebum ke lantai. Diam tak bergerak, hanya nafasnya naik turun tak beraturan. Dan tampak segumpal darah melompat keluar dari kemaluan Michelle, membuatnya menjadi pemandangan menjijikkan. Basah, berlendir dan amis. Bu Medi sampai harus menutup hidung melihat pemandangan itu. Hosh, hosh, hosh. Sementara itu, terdengar nafas Laras memburu. Ia benar-benar kehabisan energi. Berdirinya goyah, matanya berkunang-kunang. Dan sesaat kemudian, bruk. Tubuh Laras ambruk mencium lantai. Diam tak bergerak. Laras, seru Bu Medi memburu tubuh putrinya. Di saat yang sama, sekonyong-konyong tampak Mbok Minah datang berlari ke arah mereka. Non, apa yang terjadi Non? Ya Allah, apa yang terjadi Ibu? Tampak Mbok Minah berdiri dengan bingung. Tak tahu harus berbuat apa. Karena saat itu dilihatnya begitu banyak sosok tak berdaya. Tergeletak tanpa bergerak sama sekali. Mbok, tolong Mbok, seru Bu Medi lega melihat Mbok Minah yang tampaknya baru saja terbangun dari tidurnya. Ada apa ini Bu? Apa yang harus saya lakukan? Serunya seraya memperhatikan sosok-sosok di depannya. Nanti saya ceritakan. Sekarang tolong Mbok ambilkan air panas dulu saja. Andri terluka Mbok. Baik Bu. Ucap Mbok Minah langsung setengah berlari ke dapur dan kembali dengan sebaskom air hangat. Tolong dikompres bagian yang terluka ya Mbok. Ujar Bu Medi lagi pada Mbok Minah, yang langsung diiyakan tanpa banyak bicara. Sementara Mbok Minah tampak sibuk membersihkan luka-luka di tubuh Dr. Andri, Bu Medi menghampiri Laras yang tergeletak tak sadarkan diri. Nak, bangun nak, ini ibu. Dibangunkannya tubuh anaknya yang masih berbalut mukena putih bersih. Terlibat sedikit debu menempel akibat pertarungannya tadi dengan Michelle. Diusapnya kepala anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Diangkat dan dibelainya dengan lembut, seraya berkata, "Terima kasih ya sayang, berkatmu, kita masih bisa hidup sampai saat ini. Ibu nggak bisa bayangkan, bagaimana jadinya jika kamu tadi tak buru-buru muncul." Bisiknya pelan dengan air mata menetes haru. Bisa jadi, saat ini kami hanya tinggal nama saja nak. Terima kasih ya sayang. Dikecupnya kening Laras pelan. Sesaat mata Laras berkerjap-kerjap. Dibukanya matanya pelan. Bu. Dilihatnya anaknya bangun. Bukan alang kepalang senang hatinya. Laras, kamu sudah bangun nak. Diangkat lagi dan kembali diciuminya wajah Laras yang terlihat sangat lelah. Letih menghantui seluruh persendiannya. Sudah bangun Non. Sapa Mbok Minah yang sudah selesai membersihkan tubuh Dr. Andri. Dan kini terlihat dokter muda itu duduk bersandar pada meja kayu. Mbok, tolong air hangat lagi. Ujar Bu Medi pada Mbok Minah. Nggak usah Mbok, biar aku saja yang membersihkannya. Ucap Bu Medi begitu melihat Mbok Minah mengambil waslap untuk mengelap tubuh putrinya. Setengah jam kemudian, setelah Dr. Andri dan Laras tampak beristirahat dan sudah mulai pulih tenaganya. Ras, bagaimana keadaannya? Ujar Dr. Andri pada Laras. Sepertinya sudah mendingan. Hanya saja sekarang mengecek tubuh fisiknya saja. Soalnya tadi aku agak keras memukulnya. Ujar Laras seraya menunjukkan bekas pukulannya yang tampak membiru. Apa itu tak apa-apa? Tanya Andri begitu melihat bekas pukulan Laras yang membiru di tubuh Michelle yang bule. Seharusnya sih, nggak apa-apa, paling tunggu beberapa hari juga hilang bekasnya. Kalau rasa sakitnya, aku tak tahu kak, mungkin kakak perlu mencoba biar tahu rasanya. Ujar Laras seraya menggosok-gosokkan tangannya. Enggak Laras, enggak, ujar Dr. Andri seraya beringsut pergi. Sementara di sana, Ibu dan Mbok Minah tampak tertawa geli melihat Laras menggoda kakaknya. Jadi teringat masa kecil ya Bu. Bersambung.